Ibu kota Kasultanan dicekam kelam sejak senja. Rembulan tertutup awan. Warna malam sepekat jelaga dan gerimis meneteskan air yang hilang kilaunya di telan gelap. Suara burung hantu sesekali terdengar disauti lolongan anjing malam. Hanya setengah jam sekali sirine dari Fort Rustenburg dibunyikan. Jalan Margomulyo lengang. Titik-titik cahaya hanya tampak di bastion-bastion benteng, gedung kediaman residen, dan komplek kepatihan. Para prajurit jaga di kediaman resmi Patih Danurjo IV itu merubung perapian kecil yang mereka buat dari ranting-ranting kering pohon dan mancung bunga kelapa. Sesekali singkong dan ubi jalar dimasukkan ke arang yang membara. Lalu sebelum sempat matang sepenuhnya, kudapan ala kadarnya itu sudah dirayah untuk dikupas dan dipukul-pukul, lalu digigiti panas-panas. Kopi kental tak bergula menemani jaga mereka. Sama seperti malam-malam lainnya, kepatihan juga sunyi. Tapi di sebuah kamar besar dalam bangunan utama di belakang pendopo dan peringgitan, dua nada tangis lirih-lirih berkelindan. Suara isak gadis muda tergugu-gugu dalam dekapan, ditingkahi sendu ibunya dengan sedan yang tertahan. Kalau bukan anakku, sudah kubunuh dia ini, Diajeng, kata Patih Danurjo. Astagfirullah. Nyebut Kang Mas. Nyebut, kata istrinya Raden Ayu Danurjo. Mendukung makar itu hukumannya mati, Diajeng. Dan ini sudah yang beberapa kali. Fatma, yang keberapa kali kamu menolong pemberontak yang tertangkap? Jangan tergesa menuduh toh Kang Mas. Siapa tahu anakmu ini tidak bersalah. Tidak bersalah kepiye toh, Jeng? Kepada siapa lagi aku harus curigai? Bukannya Nak Aji saja bilang Fatma tidak bersalah. Semua salah dia yang teledor dan kurang mewaspadai kehebatan Basah Khatib, sehingga tahanan itu lepas dan malah jadi dia yang diikatkan. Cawanji itu sama saja tidak bisa dipercaya. Aku curiga semua ini sandiwara dia, dan anakmu si Fatma ini pasti terlibat. Bagaimanapun si Aji dan si Kotip Bedinde itu kan sama-sama anak angkatnya Pangeran Ngabei. Ayo Fatma, ngaku kamu pasti tahu banyak tentang gerakan para santri makar itu. Salahku juga membebaskan kamu bepergian akhir-akhir ini. Kata Mbok Sainem, kemarin kalian pergi beberapa hari kan? Kemana saja Dan kalian bertiga selenco. Keterangannya Mbok Sainem bilang ke Mangiran, terus ke Sentolo dan Menoreh. Si Aji bilang hanya ke Bantul dan Mangiran. Kamu yang paling keras kepala belum mau bicara. Ayo, siapa yang bohong? Kemana kalian sebenarnya? Apa
apa yang kalian lakukan? Fatmawati pun berbicara. Romo bahkan lebih peduli kepada para pemberontak daripada kepada saya. Ketika saya pergi pun saya ditanya kemana, karena Romo curiga saya bertemu mereka. Romo sama sekali tidak peduli soal diri saya, putri Romo sendiri. Gadis itu tiba-tiba melepaskan pelukan ibunya dan menatap ayahnya dengan mata basah dan memerah dengan nyala sengit yang mengancam. Bocah pinter omong, sejak dulu tidak pernah nurut sama orang tua, malah ngelunjak. Danurejo hendak berbicara banyak pada putrinya yang kedua itu, tapi seperti biasa tatapan sang gadis tidak tertaklukkan. Dia sengaja beradu mata dengan Fatmasari, lidahnya pun keluh. Susunan kata di otaknya bertemu di jalur buntu. Kurang menurut apa saya pada Kanjeng Romo selama ini? Tanya Fatmasari. Sudah, Tondo, sudah. Sang ibu kembali merengkuh putrinya ke dalam pelukan, bagai induk yang mencium bahaya mengancam. Kanjeng Romo sudah terlalu menyimpang dari garisnya Gusti Allah, Bu. Kanjeng Ibu sebagai istri harusnya juga berani dan kerso mengingatkan. Fatma memeluk ibunya lebih erat, seakan bendungan keluhan yang selama ini dia jaga mengelilingi hatinya telah jebol. Sang ibu pun kian tergugu. Kalau bukan selalu teringat pesan Kanjeng Paman Diponegoro untuk selalu menjunjung Romo dan Ibu, sebab sejelek apapun mereka itu bagaikan mushaf Al-Quran yang amoh dan bedah, harus tetap diluhurkan. Saya pasti sudah lama minggat dari rumah ini. Tapi saya bahkan rela selama hampir 5 tahun ini tetap terpenjara di sangkar emas kepatihan ini, meski saya yakin bahwa kebahagiaan sejati saya ada di luar sana. Malah menyebut-nyebut Pangeran Mursal itu, kamu harusnya eling, ridhonya Gusti Allah itu ya ridhonya Romo dan ibumu ini. Manut, nurut, pasti bahagiamu katut. Kata Patih Danurejo. Apakah ukuran nurut itu seperti Mbak Yu Ratu Kencono yang Romo paksa menikah dengan almarhum Sultan Ibnu Jarot, padahal dia sangat mencintai Pangeran Abdul Rohim hanya demi memperkuat kedudukan Romo di tengah keluarga kesultanan? Apa Romo tidak lihat nasib Mbak Yu sekarang menjanda di usia muda, meski menjadi ibu dari sultan bocah yang bertahta, tapi kemudian Romo relakan dia menjadi budak nafsu sekutu-sekutu Romo yang berambut pirang itu, seperti asisten residen Sevalir. Keji sekali. Aku tidak pernah merelakan hal seperti itu, Fatma. Ya, tapi Romo tidak berbuat apa-apa untuk mencegah, bukan? Duhai malangnya Mbak Yuku Romo, dia yang barangkali harus menanggung karma kebejatan Romo kepada gadis-gadis cantik
dari pelosok kasultanan yang direnteng menjadi budak nafsu di kepatihan. Lihat sekarang Romo, Mbak Yu akhirnya merana, setengah sakit jiwa, bahkan beberapa kali mencoba bunuh diri. Peduli apa Romo tentang kebahagiaannya? Manut, nurut, bahagianya Katut. Kebahagiaan seperti itukah yang hendak Romo berikan kepadaku juga? Putrimu yang satu lagi ini. Fatma kembali meringkukkan wajahnya ke pelukan sang ibu setelah berkata begitu. Tangisnya kini keras dan terseduh-seduh. Belum pernah rasanya sepanjang hidup dia berucap pada romonya seberani itu. Batinnya menggigil, hatinya serasa naik ke bawah tenggorokan. Di pihak lain, kehilangan muka itu menyakitkan, tapi kehilangan muka oleh anak sendiri itu seperti seluruh kulit wajah disayat-sayat sampai terkelupas. Patih Danurjo IV tak dapat menahan diri lagi. Ditariknya lengan Fatmasari dengan tangan kirinya hingga tubuh gadis itu terlepas dari rengkuhan ibunya. Sementara Raden Ayu Danurjo memekik kencang. Fatma yang juga terkejut membalik wajahnya hingga dapat melihat sang ayah. Ketika itu tatapan Fatma serasa menyiram air garam ke wajah Patih Danurjo yang tadi telah terkoyak-koyak oleh kata-katanya. Sang Patih kalap, wajah Ayu, darah dagingnya itu ditamparnya dengan telapak kanannya. Siti Fatmasari merasa ada palu godam menghantam rahangnya. Menyusul kemudian ada yang serasa tak imbang beradu di dalam rongga mulutnya. Selaput kulit tipis pembungkus daging lembut di balik pipinya membentur geligi yang keras dan tajam. Dari bagian yang tercabik oleh gigi taringnya yang gingsul, darah menyeruak membanjiri mulutnya. Jari-jari Patih Danurjo jarang tak berhias. Kali ini jari manis dan kelingkingnya dihuni cincin bermata berlian dan rubi. Keduanya katingan Eropa yang tajam bersisi. Ada kebiasaan di rumah yang berbeda dengan ketika dia tampil di depan umum. Cincin-cincin itu dikenakan dengan permatanya disembunyikan di bagian dalam ruas jari, tidak dipamerkan sebagaimana biasanya. Ini rupanya yang membuat Siti Fatmasari merasa ada dua titik yang paling menghujam menyakitkan dari tamparan ayahnya. Sementara bagian pangkal telapak ayahnya memukul pertemuan kedua rahangnya. Kedua batu mulia itu mengenai pelipis di dekat matanya, keras sekali. Tenaga dari ayunan lengan kanan ayahnya cukup untuk membuatnya terpelanting, sebab tangan kanannya masih dicengkeram oleh tangan ayahnya yang lain. Cengkeraman itu menambahkan sebuah hempasan yang membuat badan Fatma terpuntir memutar lalu jatuh, dan bagian belakang kepalanya membentur lantai marmer kepatihan. Raden Ayu Danurjo menjerit keras, bangkit berdiri dan berusaha menggapai badan putri kesayangannya. Malang kain bawahnya yang tidak longgar membuatnya limbung dan terpelanting ke depan hingga ambruk di samping Fatma, nyaris terbentur pula. Sambil beringsut dengan tangis memilukan, diraihnya kepala Fatma, dielus-elusnya rambut halusnya, hingga dia menyadari suatu hal yang membuat tangisnya kian melolong-lolong. Ada yang lengket dan basah di belakang kepala gadis jelita itu. Darah lagi melengkapi yang menetes-netes
Dari sela bibirnya ada darah mengalir dari bagian belakang kepala Siti Fatmasari. Mbok Zainab, Mbok Zainab. Tangisan sang Raden Ayu dengan mengerahkan segenap kekuatannya. Tolong, Mbok. Emban setia itu berlari masuk ke ruangan. Sejak tadi sebenarnya dia duduk ikut menangis di dekat pintu. Bahkan dia sempat menjambaki rambutnya sendiri saat mendengar pertengkaran antara Fatma dan romonya. Nduk ajeng Fatma, duh Gusti Allah. Peki sang emban mendapati Fatma yang terbaring di lantai berbantal genangan darah dan pipi membiru merah yang bagian dalamnya juga pecah. Bertangisan dia dengan sang Raden Ayu yang tergugu-gugu. Cepat panggil emban yang lain, Mbok. Kita angkat Fatma ke kamar ya, Mbok. Duh Gusti, lelakon nopo iki to? Punika Gusti, Fatma sadar ya, Nduk. Jangan tinggalkan ibu ya, Nduk. Duh Gusti, lelakon nopo? Aduh. Wajah Raden Adipati Danurjo IV, Pepatih Dalem Kasultanan Yogyakarta itu pias, dan rasa seakan tak percaya dia memandangi telapak tangan yang tadi digunakan untuk menampar pipi putrinya sendiri. Iya, dia pernah memukul Fatma juga menamparnya, tapi tidak seperti malam ini, tidak sekeras ini, tidak dengan tenaga seperti ini, tidak dengan akibat semengerikan ini. Syaiton manakah rupanya yang malam ini membantu mengayunkan telapak tangan itu ke wajah putri kesayangannya sendiri? Kang Mas, lakukan sesuatu Kang Mas. Selamatkan anak kita Kang Mas. Saya mohon Kang Mas. Raden Ayu Danurjo bersimpuh menubruk kedua kaki suaminya, lalu mendekapnya erat-erat. Setelah tubuh Siti Fatmasari diangkat ke kamarnya, ketika kepalanya didesakkan ke lutut sang patih karena gigil sedu sedannya, gelung rambutnya lepas terurai. Sebilah tusuk konde emas berhias permata jatuh bergemerincing. Denting suara itu yang membangunkan Patih Danurjo IV dari lamunannya, bukan tangis istrinya. Apa toh Jeng? Anak kita Kang Mas. Carikan yang bisa mengobati atau bagaimana begitu. Alah, gampang toh ya, ucap sang patih tanpa bisa menyembunyikan gemetar suaranya. Sana suruh segera Cawanji ke Karesidenan, jemput dokter Karesidenan dan bawa kemari secepatnya untuk mengobati Fatma. Alah, mumet ndasku duwe anak wedok siji kok kepinteran senengane minteri wong tuwa. Alah, ilang-ilango endok siji. Pusing kepalaku, punya anak perempuan satu kok terlalu pinter, sukanya menggunakan kepinterannya untuk melawan orang tua. Walah, kalau harus hilang biar hilang, cuma sebutir telur saja. Jangan ngendika begitu toh Kang Mas.
Raden Ayu Danurejo kian mengeratkan dekapannya ke kaki suaminya. Hei, kamu jangan malah nambahi mumejeng. Kan sudah tahu apa obat yang cocok untuk pusingku ini. Sana panggilkan. Sang istri terhenyak dan melepaskan pelukannya. Nyaris tidak percaya dia pandangi suaminya. Di saat seperti ini, ketika anaknya cedera karena perbuatannya sendiri, sang suami menghendaki hal semacam itu. Sudah sampai demikian itukah kekejaman dan nista yang meracuni hati suaminya? Dilihatnya Patih Danurejo menyelipkan jemari ke dalam iket, menggaruk-garuk kepala dan mengarahkan pandangan ke kiri, ke kanan seperti orang kebingungan. Cepat jeng, Sri atau Sumi? Tanya sang Raden Ayu dengan mata yang basah, tetapi tatapannya kosong. Sri masih anak baru, gadis liar dia itu, banyak melawan. Kalau aku sedang senang hati si enak menantang, sekarang baru mumet. Sumi saja yang pinter bikin aku puas. Danurejo menoleh ke arah pintu. Tepat pada saat itu Mbok Sainem masuk dengan merunduk-runduk. Mbok Sainem, serunya. Panggilkan Sumi, Mbok. Suruh dia ke kamarku yang di belakang ini. Mbok Sainem memandang ke arah Raden Ayunya, wanita paruh baya yang wajahnya masih menampakkan gurat-gurat kecantikan masa mudanya itu, menganggukkan kepala tanda menyetujui, tetapi kemudian menunduk. Mbok Sainem menghaturkan sembah, berbalik lalu berjalan jongkok menuju gandok, deretan kamar-kamar di sebelah kiri bangunan utama kepatihan. Kedua majikannya tak tahu bahwa ada air mata meleleh di pipinya dan jatuh hingga membasahi kain tapehnya tiap kali dia mendatangi tempat itu. Anak perempuan Mbok Sainem satu-satunya yang seusia Fatma pernah gantung diri di sana, di gandok, tempat gadis-gadis lugu yang dihimpun Patih Danurejo dari berbagai desa, menanti kapan saatnya mereka dikehendaki untuk melayani kepuasan syahwat sang patih atau rekan-rekannya yang Jawa maupun yang Belanda. Tidak lama kemudian, Mbok Sainem telah kembali menggandeng seorang gadis muda yang berjalan genit dengan pinggul diayun ke kiri dan ke kanan, serta dada dibusungkan. Senyumnya menggoda dengan bibir merah menyala dan gigi gingsul yang menantang. Sini, maju sini Sum, ayo sini, jangan cuma senyum-senyum. Wajah Patih Danurejo IV seketika semeringah. Raden Ayu yang mulai terseduh lagi. Mbok Sainem dengan tanggap segera duduk menjajari dan memeluknya. Keduanya bertangisan lirih. Sang patih langsung menarik Sumi hingga gadis itu terpeluk dari belakang dengan pekik manja. Kedua lengan kukuhnya dilingkarkan ke perut Sumi, sementara
Telapak tangannya dirayapkan ke atas dengan perlahan. Aku kangen kamu, Sung. Sang betina mendesah manja, sengaja dikeraskan sambil menggigit bibirnya. Jangan di sini, Gusti Pati. Saya takut dan malu. Ada Gusti Raden Ayu. Dengan cekatan, Danurejo membopong gadis itu dan membawanya ke kamar yang terletak di sebelah kanan dalam dari tempat mereka sekarang. Sumi tertawa terkikik-kikik, beberapa kali memukul-mukulkan tangannya dengan pelan ke dada sang patih, seakan menggenggani hidung dan kumis lelaki itu yang menggelitik lehernya. Katanya saya mau dijadikan seli resmi. Gusti, kapan? Tanyanya di sela kegeliannya. Sang patih tidak menjawab. Dia mempercepat langkah dan ditutupnya pintu kamar dengan keras. Bantingan itu justru membuat daun pintu membal dan menyisakan celah tidak tertutup. Sebentar kemudian terdengar gedebam tubuh yang dihempaskan ke ranjang dan bunyi kain tersobek. Suara dua anak manusia yang sengaja mempertemukan kulit-kulit mereka menguar sampai keluar. Raden Ayu Danurejo yang masih tergugu tiba-tiba melepas pelukan Mbok Sainem. Perasaan jijik atas apa yang sedang diperbuat suaminya mengaduk-aduk rasa mual di perutnya, menaikkannya hingga ke pangkal kerongkongannya. Dengan gerakan tergesa-gesa, dia menuju ke arah pintu kamar mandi yang ada di sebelah kiri. Mbok Sainem mengejar dan mendapati Ndoro putrinya muntah-muntah. Di sela seduh dan tangisnya, sang emban memijit leher Raden Ayunya, membantunya mengeluarkan sisa muntahan agar lebih lega. Tapi wanita ningrat itu justru seperti tersedak terbatuk-batuk keras sebelum akhirnya muntah-muntah lagi pada sisa makanan yang terserak di lantai peturasan. Mbok Sainem melihat ada noda merah muntah itu bercampur dahak darah.